Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azri Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan yang lalu telah kami angkat tentang kajian berbayar yang dilakukan di hotel, yaitu di aula atau di hall hotel, dan kami juga telah memberikan referensi hukum melalui asatidz salafi, yaitu Ustadz Nur Syamsul Qomar. Kami memang memilih pendapat atau penjelasan dari beliau mengenai ini, meskipun di asatidz salafi lainnya juga telah menjelaskan, akan tetapi menurut pandangan kami pribadi, penjelasan beliaulah yang jelas dan terperinci, meski di kolom komentar itu ada yang berkomentar negatif tentang hal ini. Kami ambilkan dari kanal YouTube Our Life Muslim. Berikut adalah penjelasan mengenai hal ini lebih lanjut. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99%, bahkan mungkin lebih dari 99%, ya, praktek mengajarkan Al-Quran, terkhusus yang di negeri kita ini, ya, berbayar. Ya, entah tentang bagaimana proses mengajarkan Al-Quran tersebut, tapi 99% atau mungkin bahkan lebih, ya memang prakteknya berbayar. Ya, buktinya pondok pesantren. Pondok pesantren itu kalau dibilang gratis, yang gratis itu sangat sedikit lah, ya. Bahkan yang gratis pun, ya, sebenarnya mereka mengambil bayaran dari sumber yang lain, meskipun bukan dari santri tapi dari muhsinin. Ada orang yang berinfak, ya, atau mungkin memang yang mendirikan pondok pesantren itu orang yang kaya, ya. Ya, sehingga guru-gurunya yang mengajarkan Al-Quran di sana dibayar juga. Jadi pada prakteknya 99% atau mungkin lebih, ya, praktek mengajarkan Al-Quran ini di negeri kita saja, ya, itu berbayar. Sangat sedikit yang gratis, ya. Apakah kemudian yang seperti itu melanggar syariat Islam? Ya belum tentu, ya. Kembali lagi, innamal a'malu binniyat, ya, tergantung dari niatnya. Kalau niatnya membuat pondok pesantren murni untuk bisnis, cari keuntungan, ya maka nggak boleh, ya. Tapi memang kalau niatnya benar, ya, membuat pondok pesantren itu berbayar, ya, kemudian untuk kemaslahatan, untuk biaya operasional, ya nggak ada masalah. Karena kalau nggak bayar, ya nggak jalan operasional, ya. Tapi kalau 100% itu untuk bisnis, maka ini nggak boleh. Jelas nggak boleh, ya. Biasanya kalau untuk bisnis itu sudah nggak peduli lagi dengan halal dan haram, nggak peduli lagi dengan apakah ajaran ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya, biasanya seperti itu. Karena yang dipikir, ya, bagaimana pundi-pundi rupiah ini bisa masuk, sehingga nggak peduli dengan manhaj, ya, nggak peduli, ya, apakah yang diajarkan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, nggak peduli. Ya, yang penting banyak santri yang masuk, semuanya bayar, dan finalnya, ya, pendiri pondok pesantren dan seluruh pengurus, ya, makmur, sejahtera. Jadi kalau berbayar itu untuk kemaslahatan, untuk keberlangsungan dakwah, itu nggak ada masalah, ya. Ya, tapi kalau murni bisnis, ini baru masalah. Ini yang nggak boleh, ya. Dan beberapa hari ini kaum muslimin, ya, ada yang menjadi sorotan tentang penyelenggaraan pengajian berbayar. Ya. Ini ada postingan yang memang cukup mengundang perhatian kaum muslimin, ya, dan menjadi kontroversi tentunya, ya. Ini ada postingan dari akun Ustadz Muhammad Abduh Twasikal kaum muslimin, ya, di mana beliau memposting foto beliau bertemu dengan Ustadz Dr. Khalid Basalamah, ya. Ini sebenarnya masalah foto saja, ini jadi permasalahan juga sebenarnya kaum muslimin. Tapi lagi-lagi ada perbedaan pendapat, ya, masalah foto yang dipajang di media sosial, kemudian foto yang disimpan di HP, kemudian foto yang dipajang di dinding, ya, itu ada pembahasan tersendiri, ya.
Tapi ada juga yang mengatakan melarang memposting foto di media sosial, ya. Bahkan ada yang sampai kemudian bersikukuh, ya, berdalil nggak boleh karena ini menjadi penyebab ain dan sebagainya, ya. Tapi kita nggak membahas itu, ya. Ini kaum muslimin, ya. Bertemu sang guru di Ajwat Resto, menyulam cinta untuk Sofiah Jurni. Pagi itu kami berangkat ke Jakarta dengan salah satu misi besar menghadirkan program terbaik dari majelis binaan kami, Majelis Taklim Sofiah Solehah, bertema Mahabbah, ya. Kepada guru yang kami cintai dan hormati, Ustadz Dr. Khalid Z.A. Basalama, pertemuan penuh hikmah itu berlangsung di Ajwat Resto, tempat khas dengan aroma rempah dan nuansa Timur Tengah yang kental. Di sela santapan yang Masya Allah lezat, kami berbincang hangat, kami bukakan lembar demi lembar konsep acara, memperlihatkan isi buku yang akan dibedah, serta menyampaikan harapan besar kami untuk dakwah cinta ini. Alhamdulillah, beliau berkenan menjadi pembicara utama pada Jumat sampai Sabtu 27 sampai 28 Juni 2025. Hari ini dimulai kaum muslimin, ya. Sofiah Jurni Jogja Expo Center, ya, JEC. Bersama para asatid lainnya, Ustadz Khalid akan membedah buku Mahabbah, sebuah karya yang menyentuh tema paling mendasar dalam hidup, ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada sesama dalam bingkai iman, ya. Sudah daftar atau masih menimbang-nimbang? Kalau ingin merasakan momen puncak Sabtu nanti, ajak pasangan atau keluarga Anda hadir. Jangan ragu, biaya yang Anda keluarkan insya Allah menjadi investasi abadi untuk ilmu, untuk hati, untuk cinta yang lurus di jalannya, ya. Ini follow Instagram kami ini agar Anda tidak tertinggal info penting, jadwal lengkap, dan inspirasi dakwah dari para narasumber. Terbatas, segera amankan tiket Anda sebelum kehabisan. Jangan sampai hanya jadi penonton di momen yang bisa mengubah hidup Anda. Ini kaum muslimin, ya. Ini ada pertanyaan. Ustadz, mungkin bisa dikasih alasan kenapa harus di JEC pelaksanaannya, ya, bukan di masjid. Jawaban dari Ustadz Muhammad Abduh, ya, jamaah 5.000, nggak ada masjid yang muat di Jogja. Acara dari pagi sampai sore, ganggu kenyamanan di masjid, ya. Berbagai pertimbangan lainnya juga ada, ya. Monggo daftar saja. Ya, ini jadi alasan, ya, salah satunya alasannya ini jamaahnya 5.000 kaum muslimin, ya. Jadi nggak bisa ditampung di masjid, ya. Nggak ada masjid yang muat di Jogja itu untuk menampung 5.000 jamaah, ya. Kemudian di hari sebelumnya, ya, Ustadz Muhammad Abduh memposting yang mungkin ini ada kaitannya dengan pengajian ini yang diselenggarakan di JEC, ya. Ini harga buku 20.000 untuk kajian, makan 10 kali untuk 4 hari kajian. Nah, ini 4 hari, ya. Sementara tadi postingan 2 hari, ya, hari Sabtu dan hari Jumat, ya. Kemudian ditarik biaya hanya 20.000, biar peserta bisa komitmen. Kalau nggak mampu bayar, bisa gratis juga deh, ya. Menurutmu masalah nggak yang seperti ini? Nah, ini kaum muslimin, ya. Ya, kalau tiket untuk yang di JEC, tiketnya berapa? Wallahu a'lam bishawab kaum muslimin. Apakah 20.000 ini atau lebih? Ya, wallahu a'lam, kita nggak ngerti kaum muslimin, ya. Yang jelas kalau kita menyikapi yang seperti ini, ya, kita berhusnuzon. Ya, memang disebutkan di sana masjid nggak ada yang muat untuk menampung jamaah yang segitu banyak, ya. Kemudian menyewa gedung JEC itu juga pasti mengeluarkan biaya, ya, yang tidak sedikit. Jadi kalau peserta itu membayar, itu untuk kemaslahatan, ya, untuk mereka, ya, dari mereka untuk mereka, ya, nggak ada masalah, ya. Beda lagi kalau para asatidz ini berbisnis dakwah, itu beda lagi kaum muslimin, ya. Tapi kalau melihat tiketnya hanya 20.000,
ya katakanlah 40.000 dengan makalah yang diberikan, ya itu bagi kami wajar lah, ya. Wajar. Apalagi harus menyewa gedung, ya, kemudian memberikan fasilitas. Ya yang jelas biaya itu dari jamaah untuk jamaah, nggak ada masalah. Ya. Dan mungkin para asatidz ketika mempersiapkan acara tersebut juga ya melibatkan banyak orang, ya, yang mereka ya harus digaji. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu misal kaum muslimin, ya. Misal ada seorang ustadz, ya, diundang ke sebuah tempat, kemudian terjadi negosiasi, ya. Misalnya dari Jakarta diundang ke Surabaya, ya. Atau misal Ustadz Syafiq, ya, diundang dari Jember ke Surabaya, kemudian terjadi negosiasi, saya mintanya 20 juta bersih, ya. Seluruh akomodasi ditanggung sama panitia. Nah itu nggak boleh kaum muslimin, nggak boleh. Ya, karena sudah matok harga, apalagi harganya luar biasa tinggi. Ya itu nggak boleh. Ya tapi kalau sekedar ya beliau menyatakan ya kalau akomodasi ya saya mohon ditanggung, ya nggak ada masalah. Ya. Atau kalau beliau memang ada kelebihan harta, ya kemudian menolak pemberian dari panitia, ya nggak usah panitia nggak usah mengeluarkan akomodasi sama sekali untuk saya. Itu lebih bagus lagi. Tapi kami rasa kalau yang mengundang para asatidz yang bermanhaj salaf, ya mereka sudah paham lah kaum muslimin. Ya mereka sudah paham. Ya nggak akan mungkin seorang asatidz salafi matok harga. Saya diundang ke sini sekian, saya diundang ke sini sekian. Ya itu di luar akomodasi, di luar hotel dan sebagainya. Insya Allah nggak ada. Ya kita husnuzon. Ya nggak ada. Dan sampai sekarang ya sepengetahuan kami, ya ketika melihat beberapa panitia kajian, memang nggak pernah ada hal-hal yang seperti itu terjadi. Nggak ada. Ya memang mereka tahu bahwa ketika memang kita mengundang seorang ustadz, ya sudah konsekuensi kita harus menanggung akomodasi beliau, ya kita juga harus memberikan mukafaah beliau, ya karena beliau ini datang, itu meluangkan waktunya, meninggalkan keluarga, meninggalkan ya, segala sesuatu, ya, untuk dakwah, untuk memberikan faedah kepada kita. Dan lagi-lagi, ya, seandainya ya, para asatidz kemudian ya, karena ekonominya sudah mapan, kemudian menolak pemberian dari panitia kajian, ya, seluruhnya ditolak, akomodasi mengeluarkan sendiri, kemudian mukafaah yang diberikan oleh panitia selesai kajian ditolak, ya itu nggak ada masalah, itu lebih baik, ya. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Nggak semua asatidz kondisinya mapan. Ya. Sehingga ya tetap diterima. Tapi nggak matok harga. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu matok harga. Ya. Ada tarifnya. Nah itu nggak boleh. Ada tarifnya. Oh saya naik pesawat harus yang eksekutif. Nggak mau yang ekonomi. Nanti ketika sampai di tempat, saya maunya di hotel. Dan hotelnya ditunjuk hotel yang ini. Ya, hotel yang berbintang. Kalau hotel-hotel yang standar, nggak mau. Makanan juga milih, harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, nggak mau. Harus ada pengawal. Kalau nggak ada pengawal, nggak mau. Ya. Harus dibayar sekian. Kalau nggak sekian, nggak mau. Nah, itu nggak boleh kaum muslimin. Ya. Tapi kalau sekedar berbayar untuk kemaslahatan, untuk keberlangsungan acara itu, maka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Memang kita menuntut ilmu itu ya harus mengeluarkan biaya. Ya, mengeluarkan biaya. Para ulama dahulu bukan hanya biaya saja. Ya, mereka ya berkorban segalanya. Ya. Para ulama dahulu untuk ngambil satu hadis saja, untuk mempelajari satu hadis saja, mereka rela berjalan berbulan-bulan, menghabiskan biaya, waktu, dan sebagainya. Ya. Dan kembali lagi, ya kalau ada yang menolak konsep-konsep yang seperti itu, ya kembali lagi masalah khilaf. Ya kalau memang orang yang mengkritik mampu untuk memberikan kajian gratis di mana-mana, ya silakan, itu baik, ya kan seperti itu kaum muslimin, ya. Kemudian ada satu lagi kaum muslimin, ini postingan yang bisa menjadi inspirasi, bisa juga menjadi motivasi bagi kita kaum muslimin. Dan ini postingan terkait
ya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, bagaimana dakwah beliau ya. Kita baca postingannya kaum muslimin. Ini dari akun Fajar Sodik kaum muslimin. Belajar dari Ustadz Yazid rahimahullah, sejak tahun 2000-an kami ya teman-teman Jogja sering mengundang beliau untuk menjadi pemateri pada acara tablik akbar yang kami adakan. Banyak pelajaran yang kami dapatkan dari beliau, diantaranya ini yang pertama. Sebelum acara, biasanya Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah dan beberapa ikhwan Jogja diminta untuk bertemu beliau di hari Rabu siang di Ponpes Minhajus Sunnah Bogor. Di sini kami mendapatkan pelajaran yang cukup banyak, diantaranya adab murid kepada guru, adab kepada orang tua, silaturahmi, menyambung komunikasi, dapat wejangan ya, yang sangat berharga dan lainnya. Di momen ini pun biasa kami bertemu dengan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala. Biasanya Ustadz Yazid rahimahullah akan menanyakan dan memastikan tempat kajian di mana, bagaimana kondisi jamaahnya, dan lainnya. Ustadz Yazid rahimahullah senantiasa mengingatkan kepada seluruh panitia agar berusaha mengambil faedah ilmu dari pengajian yang beliau sampaikan. Tak tanggung-tanggung, beliau sering mengingatkan tukang parkir supaya berhenti mengatur parkirnya tatkala kajian dimulai. Ya, ini perhatian yang luar biasa. Beliau memberikan nasihat kepada panitia kajian, antum jangan seperti lilin atau calo bus. Ya. Kemudian 4 ya, tema yang banyak beliau bawakan adalah masalah akidah, terutama masalah tauhid. Kemudian 5. Ini yang paling menarik kaum muslimin ya, karena terkait dengan pembahasan kita ya. Tiket pesawat, kereta atau kendaraan lainnya PP beliau tanggung sendiri. Ya, sampai beliau meninggal dunia, beliau tidak mau menerima amplop dari panitia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan beliau dan mengampuni seluruh dosa-dosa beliau dan memasukkan beliau ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini poin 5 dan 6 ini yang paling menarik untuk kita bahas kaum muslimin ya. Ini terkait masalah ya, katakan masalah biaya lah ya, masalah mukafaah dan sebagainya ya. Yang pertama kaum muslimin, kita tidak tahu bagaimana background ekonomi dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kalau orang seperti beliau ya, beliau rahimahullah ya, diberikan kelebihan harta, ya bisa melakukan seperti itu. Dan itu baik. Tapi kan nggak semua ustadz memiliki kemampuan yang seperti beliau. Nggak semua ustadz punya ekonomi yang sebaik beliau. Kalau ekonominya nggak baik kan nggak mungkin kaum muslimin. Ya, beli tiket pesawat sendiri, PP, nggak nerima amplop juga. Ya, kalau ekonominya nggak baik nggak mungkin. Apalagi seorang dai, tugasnya dakwah ke sana kemari, ke sana kemari. Kalau ekonominya nggak baik, nggak nerima amplop dan sebagainya, ya mau makan apa ustadznya? Anak istrinya mau makan apa? Dan terus terang saja kaum muslimin, kami belum pernah mendengar bagaimana perjalanan dakwah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kok bisa ya, ketika berdakwah tiket pesawat beli sendiri. Ya pokoknya akomodasi ditanggung beliau sendiri seluruhnya ya, bahkan nggak nerima amplop. Kok bisa ya? Apakah memang beliau ini terlahir dari keluarga yang mampu ya, atau seperti apa? Wallahu alam. Ya. Yang jelas seperti yang dilakukan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu mustahil dilakukan oleh orang yang nggak mampu. Mustahil. Ya. Ya karena itu terkait biaya kaum muslimin. Ya kalau orang nggak ada uang, Ustadz yang hidupnya pas-pasan bahkan kurang, kalau berdakwah ke luar pulau, ke luar kota, naik pesawat, naik kereta berhari-hari. Ya, kemudian beli tiket sendiri, akomodasi semuanya sendiri. Kemudian amplop dari panitia pun nggak pernah diterima. Itu mustahil. Mustahil. Tapi kalau ustadz yang ekonominya mapan, itu bisa. Itu bisa kaum muslimin. Jadi kita nggak bisa serta-merta ya, menyanjung Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan apa yang beliau lakukan tanpa kita mengetahui bagaimana proses sehingga beliau bisa seperti itu. Kemudian kita merendahkan para asatidz yang mau nerima amplop, yang ketika perjalanan dakwahnya ditanggung sama panitia penyelenggara,
ya kita nggak bisa merendahkan mereka ya, karena mungkin ekonomi mereka beda. Jadi kalau ingin memuji-muji Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah dengan apa yang beliau lakukan, ya kita pelajari juga bagaimana prosesnya beliau bisa seperti itu. Ya, kalau memang beliau backgroundnya ya orang yang nggak punya, orang miskin, ya kan mustahil langsung tiba-tiba beli tiket sendiri, amplop ditolak, itu mustahil, sekali lagi mustahil. Kita ini kadang-kadang memuji orang karena orang itu sudah berhasil. Orang sudah berhasil kita puji-puji, ya, tanpa kita tahu prosesnya. Ya. Kadang-kadang orang yang melihat orang yang sedang berjuang, ya, belum berhasil, kita merendahkan perjuangannya. Ya, ketika berhasil kita memuji-muji. Ya, biasanya seperti itu kaum muslimin. Jadi kalau analisa kami, ya, kenapa Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas bisa seperti itu? Yang pertama, ya, yang jelas Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dari awal memang ekonominya sudah mapan. Ya. Kalau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ekonominya nggak mapan, ya otomatis di awal-awal dakwah beliau nggak seperti ini. Ima beliau di awal-awal itu ya lebih fokus kepada usaha, memapankan ekonomi, ya. Atau bisa juga di awal-awal Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya nerima juga mukafaah dari kaum muslimin. Kemudian dari mukafaah yang diberikan oleh kaum muslimin itulah kemudian beliau kembangkan, dijadikan usaha, dan kemudian usahanya berkembang, ada hasil. Akhirnya dengan hasil, dengan kondisi ekonomi beliau yang mapan, beliau bisa melakukan yang seperti itu. Ya. Jadi analisanya ya cuma itu saja kaum muslimin. Karena nggak mungkin BEM salah BEM, ya, tiba-tiba Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya dengan kondisi yang nggak punya tiba-tiba bisa berdakwah dengan cara yang seperti itu, ya, akomodasi dakwah kemana-mana ditanggung sendiri, amplop nggak terima, itu kan nggak mungkin. Ya, makan dari mana, ya, jatuh dari langit, kan mustahil. Dan terakhir kaum muslimin, ya kita nggak bisa serta-merta menyalahkan ya para asatid yang membuat kajian ya di JEC terkhusus yang kita bahas ini kan. Ya apalagi di sana yang mengisi juga ustadz-ustadz yang ya punya nama besar kaum muslimin, ya. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Muhammad Abduh, ya Ustadz Aminur Baits, ya. Ya kita nggak bisa menyalahkan 100%. Kalau memang biaya yang dikeluarkan oleh jamaah, yaitu dari jamaah untuk jamaah, kemudian untuk keberlangsungan dakwah yang diselenggarakan tersebut, maka nggak ada masalah, ya. Kecuali di sini ya, karena penyelenggaranya Ustadz Aminur Baits, ya, kemudian mengundang Ustadz Khalid, mengundang Ustadz Aminur Baits. Nah, Ustadz Aminur Baits dan Ustadz Khalid Basalamah mematok harga harus sekian. Nah, itu nggak boleh. Ya, sehingga itu membuat Ustadz Muhammad Abduh menjual tiket dengan harga tinggi. Ya, karena untuk bisnis tadi, untuk membayar Ustadz, ya, dengan ketentuan nominal yang ditentukan tadi, ya, maka itu nggak boleh. Ya. Tapi sekali lagi, kalau sebatas itu membeli tiket, ya, untuk kemaslahatan, untuk kesuksesan dakwah tersebut, maka itu bagi kami nggak ada masalah. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami bahas kaum muslimin. Ya, kalau nanti ada tambahan kita bahas lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.